Halo Sobat Laut, kali ini kita akan membahas tentang dua ekologi sekaligus, yaitu ekologi rumput laut dan ekologi lamun, serta morfologi dan kandungan kimia yang dimilikinya. Mari kita awali dengan ekologi rumput laut. Rumput laut atau seaweed merupakan kelompok makroalga yang sangat populer dalam dunia perdagangan di akhir-akhir ini. Dulu, rumput laut banyak digunakan untuk sayuran dan obat-obatan. Pada tahun 65 sebelum Masehi, bangsa Romawi memanfaatkan rumput laut sebagai bahan baku kosmetik. Namun, dengan perkembangan waktu, pengetahuan tentang rumput laut pun semakin maju. Di Indonesia sendiri, rumput laut sering digunakan sebagai bahan makanan, seperti agar-agar yang sering kita konsumsi. Salah satu jenis rumput laut penghasil agar-agar di Indonesia adalah Gracilaria verrucosa. Gracilaria verrucosa merupakan salah satu dari 555 jenis rumput laut yang ditemukan di perairan Indonesia. Rumput laut jenis ini hidup dengan cara melekatkan diri pada substrat padat seperti kayu, batu, karang mati, dan benda padat lainnya. Secara morfologi, rumput laut tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, berupa talus dengan bentuk bermacam-macam. Talus ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Sifat substansi talus beraneka ragam, ada yang lunak seperti gelatin, keras diliputi atau mengandung zat kapur, lunak seperti tulang rawan, dan berserabut. Gracilaria menjadi pemegang peranan kunci dalam rantai makanan, menentukan kualitas perairan dan menentukan struktur komunitas dalam ekosistem perairan. Selain itu, Gracilaria juga berperan penting dalam mengendalikan kualitas perairan, yaitu sebagai faktor penentu dinamika oksigen perairan. Rumput laut tumbuh hampir di seluruh bagian hidrosfer sampai batas kedalaman 200 meter. Jenis rumput laut ada yang hidup di perairan tropis, subtropis, dan di perairan dingin. Nah, di sini ada beberapa jenis rumput laut yang hidup kosmopolit seperti Ulphalactuca, Hypnea musciformis, Colpomenia sinuosa, dan Gracilaria verrucosa. Menurut Alam Sejarah et al. Tahun 2010, rumput laut Gracilaria verrucosa merupakan tumbuhan yang mempunyai toleransi terhadap perubahan lingkungan, serta dapat tumbuh pada perairan yang tenang. Kandungan kimia dalam rumput laut sangat bervariasi antara individu spesies, habitat, kematangan, dan kondisi lingkungan. Komposisi utamanya adalah hidrat arang, sejumlah kecil protein dan lemak. Hidrat arangnya berupa manosa, galaktosa, dan agarosa yang tidak mudah dicerna oleh pencernaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas ekologi lamun. Terima kasih Google. Sama-sama Bang, hehe. Mungkin sebagian kita ada yang mengira tanaman rumput di laut dangkal adalah rumput laut, tapi ternyata berbeda loh. Tanaman ini merupakan tumbuhan lamun atau biasa disebut seagrass. Lamun merupakan tumbuhan Angiospermae berbiji satu yang hidup di dasar perairan laut. Umumnya membentuk padang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau cahaya matahari. Tumbuh pada substrat berlumpur sampai berbatu. Dominan tumbuh di substrat lumpur berpasir. Pada umumnya, lamun memiliki bentuk morfologi luar yang hampir sama. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu daun, rimpang, dan akar.
tumbuh tegak, berdaun tipis, dan memiliki sistem perakaran menjalar. Tunas berbatang pendek dan muncul dari buku-buku rimpang. Dengan rimpang dan akar, lamun dapat menancapkan dirinya dengan kokoh pada sedimen, hingga tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Padang lamun memiliki struktur rizoma yang sangat luas dan kuat, sehingga mampu menjaga stabilitas sedimen dasar laut dan mencegah abrasi akibat arus dan gelombang laut. Padang lamun yang luas membentuk habitat bagi banyak organisme laut dan saling berinteraksi membentuk ekosistem padang lamun. Komunitas padang lamun ini memiliki produktivitas primer dan sekunder yang sangat tinggi sehingga dapat mendukung kelimpahan diversitas ikan dan invertebrata. Padang lamun juga menjadi tempat pemijahan bagi organisme yang mendiami di daerah tersebut dan melindungi anaknya dari para predator. Fauna yang hidup di padang lamun menunjukkan heterogenitas yang sangat tinggi. Komponen fauna tersebut terdiri dari infauna spesies dan epifauna spesies. Infauna spesies yaitu fauna yang hidup di dalam substrat seperti nematoda dan sebagian moluska. Sementara epifauna spesies yaitu fauna yang hidup pada batang maupun daun lamun. Keberadaan senyawa kimia golongan flavonoid, alkaloid, dan steroid dalam akar dan daun lamun menunjukkan bahwa lamun tersebut memiliki potensi sebagai bahan kimia alami anti-fouling, antibakteri, dan anti jamur. Dari kandungan yang dimiliki oleh lamun tersebut dapat dipastikan bahwa kandungan-kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi industri kesehatan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap video ini bisa jadi bahan edukasi atau pembelajaran bagi kita semua. Sebelum video ini berakhir, klik like and subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam anak Nanggro.